Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita lanjutkan At-Tadiru Lisyamul Ramadanil Wajib Istiqdami Sufiyati wa Muasatatiha. Persiapan puasa Ramadan secara tasawuf dan amalannya 45 ya, dan 6 insyaallah kita tamatkan karena kita persiapan untuk amalan-amalan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustaghfirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yuqabilu mazidah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita awali dengan penguatan keislaman kita dengan syahadat, istighfar. Talqin zikir tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama ikhwan kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Farabah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi isbat ya har. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia syolihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan nabaruhi Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wa la yumani alaika ya jal jalali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazin wa darul mustajirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka bimril kitabi syaikan aw mahruman aw mahturudan aw mutarayan aliya fi rizqi famhu. Allahumma fi badlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti tori rizki wa asbit min indaka bi umil kitab syahidan marjuqan mufaqal lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal muzzali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yustibu wa indahul umul kitab illahi bitajali adami bilailatil manisfu sya'ban min syahri syabanil muqaramil lati yubraku biha kuli amri hakim wa yubron isrib anil minal bala'i ma'alamu wa ma'alama alam anta alamul buyubi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shabbihi wa salam. Ya Allah, ya Rabb, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang memberi nikmat, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau kesempitan dalam hal rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu, apa yang ada di dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak, lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmatmu pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan mulai mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dariku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. Rabbi sari sadri wa yassiri amri wa datam lisani yaqahu qali. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertalibul ilmi. Hadirin jemaah ikhwan awat ya ma'ah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba bahas kembali, masih sambung menyambung terkait persiapan puasa wajib Ramadan secara keilmuan tasawuf dan amalannya. Tentunya di bagian 45 ini mungkin lama kita mungkin penting untuk bisa memahaminya, karena
Ramadan itu adalah salah satu ibunya bulan. Berangkat dari tema judul dari risalah hari ini, tema kita kan, tajuk kita terkait masalah persiapan Ramadan, Majlis fi Hadail Syahri Ramadan, majlis tentang keutamaan bulan Ramadan. Dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Thariqul Haqqa Azza wa Jalla yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama-tama Syekh Al-Jailani menjelaskan secara panjang lebar mengenai tafsir daripada amalan puasa, khususnya puasa wajib di bulan Ramadan. Tentunya penjelasannya ini lebih mendalam. Beliau pun menjelaskan secara gamblang persoalan syariat, tidak hanya persoalan rohani saja, terutama terkait dengan perintah puasa yang juga berlaku pada umat-umat terdahulu, terutama umat Yahudi, umat Kristen. Jadi ini diawali dari diskusi tafsir kalimat firman Allah, ya. Kama kutiba ala jina min qablikum. Itu ada di Al-Baqarah surat 2 ayat 183 penggalannya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dalam mengurai makna Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulainya dengan penjelasan hadis dan analisis kebahasaan. Pertama-tama dia mengutip satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu umiyuna amiyunun lanastatil kitaba walanasyabu syahrun wahidun ala hadan nahwin hada wa hada anjala ibahamu lil marati salitahati mudifana mayusilu ila salatina." Artinya kita adalah umat yang umi. Kita tidak bisa menulis dan tidak pula menghitung dalam konsep arti kata kefakiran. Satu bulan itu sama dengan begini, begini, begini. Itu beliau menurunkan ibu jarinya pada ketiga kali. Ya. Jadi memberi tanda pada zaman Nabi. Dengan menggenapkan menjadi 30. Jadi kalau hitungan sulit di Ramadan nggak ada, genapkan 30. Ya. Jadi bulan atau syahrul itu arti syahrul asal katanya syahirat. Kalau bahasa kita sarul itu kan bulan. Asal kata syahrul itu syahirat, artinya putih. Yang artinya al-bayad. Ya. Putih sekali. Selain itu ada pula yang mentafsirkan pedang itu tampak putih kemilau, artinya syahirat. Ketika terhunus tentunya, ketika terbuka, bulan terlihat terang keputihan saat kemunculannya. Bertolak dari pengertian ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan pembahasan tentang perbedaan makna Ramadan. Sebagian mengartikan dan memaknai Ramadan sebagai nama Allah. Nama Allah. Ya, jadi Ramadan itu salah satu nama Allah. Ini disandarkan pada riwayat Ja'far Asy-Syadiq yang bersumber dari ayahnya. Beliau mengatakan, "Syahru Ramadana syahrullah." Syahrullah. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Jadi syahrullah adalah nama dari Allah, diantaranya Ramadan. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati jangan menyebut Ramadan. Berarti
harus memakai bulan. Jadi termasuk terlarang kalau kita tidak pakai bulan. Makanya ulama menyebut selalu pakai bulan. Ya, Syahrul Ramadan. Hendaknya disematkan pada kata syahrul atau bulan. Sebagaimana Allah menyematkannya dalam Al-Quran. Allah juga menyematkan begitu di firman-Nya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Jadi termasuk nggak bagus dan nggak boleh kalau menyebut puasa Ramadan. Jadi harus ditambah puasa Syahrul Ramadan. Nah, itu ya. Ya, demikianlah penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun dinamakan Ramadan, kita bahas dulu. Karena di dalamnya terjadi perubahan. Bulan itu terjadi perubahan sehingga cuaca menjadi panas. Bebatuan pun memanas. Al-Khalil, seorang ulama sufi, mengatakan bahwa Ramadan diambil dari ar-ramdu, yang artinya hujan yang turun di tengah musim gugur. Ya. Maka pada bulan Ramadan tubuh-tubuh dibersihkan, disucikan dari berbagai keburukan, dan hati disucikan agar menjadi suci. Lebih jauh dari makna-makna tersebut, bahwa pada bulan itu hati manusia dikeluarkan dari panas lewat nasihat dan pemikiran tentang urusan akhirat. Layaknya mengangkat bebatuan dan kerikil dari panasnya matahari. Itu iktibarnya sebagai yang disemati dengan poros kesufian kutub as-sufi. Begitu cara membahasnya. Ya. Sufi itu begitu. Rupa-rupanya sang syekh masih mempertimbangkan pemahaman awam, tidak memakai pemahaman tafsir yang rumit seperti tafsirnya Sufi. Dia menggunakan tafsir secara umum juga dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Terbukti dalam memahami ayat-ayat tentang keutamaan Ramadan. Tidak terlalu banyak menggunakan terminologi rumit khas para Sufi. Kalau kita membaca buku Sufi kan rumit itu. Ya. Tapi ada kitabnya yang lebih cenderung kepada fikih umum. Seperti tampak dalam karya tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Jailani. Dalam karya tafsir ini, aspek normatif yang dia kutip dari hadis-hadis sahih masih mendominasi penjelasannya berkenaan dengan rahasia bulan Ramadan itu sendiri. Dengan pernyataan para sahabat salafus saleh yang menjadi acuan dalam penjelasan tema tadi. Ini tidak lantas memberikan kesimpulan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki karya dengan ragam kerumitan. Tidak. Beliau itu ada karya yang rumit secara khas rohani atau kesufian. Ada karya yang sifatnya fikih juga secara awam. Jika antum sebagai pembaca atau penelaah dari kitab-kitab Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Qadir, kalau mau menyelidiki kitab-kitabnya yang khusus diperuntukkan para salik, diantaranya itu sangat rumit kalau kita tidak pahami secara lebih detail atau perlahan. Sirul Asrar, Asy-Syafii Nahal, Qadariyah. Nah, di sana terkait juga masalah kesulitan puasa di Ramadan, ya. Dalam konsep kesufian. Nah, puasa kita ini kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu terbagi dua. Ada puasa syariat, ada puasa tasawuf atau tarekat. Nah, kita ini duduknya di puasa tarekat. Itu ada sandaran dalilnya secara Quran. Ya, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, pas kita berpuasa, kita duduknya di mana nih puasa kita? Makomatnya di mana? Di antara kitabnya adalah Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Kita akan mendapatkan sejumlah kerumitan di dalamnya. Jadi, untuk merunut penjelasan Ramadan dari sisi penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bahas lebih dalam lagi.